wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arlina Jayanti SPD, nomor induk mahasiswa 2237307211252. Saya adalah guru kelas 6 di SD Negeri 3 Gayau Sakti, Kecamatan Seputi Agung, Kabupaten Lampung Tengah. Saya mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2021 Angkatan 3 di LPTK Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada kesempatan hari ini, saya akan menampilkan video uji kinerja saya yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 18 Oktober 2021. Berikut ini video uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Iya. Sudah hadir semua ya? Tetap semangat ya kita meet hari ini ya. Sudah sarapan? Ya, nanti setelah ini kalian jangan lupa sarapan ya. Bagaimana jaringannya? Lancar? Alhamdulillah walaupun hujan lancar ya. Sebelum kita memulai meet kita hari ini ya, kita sepakat untuk menaati tata tertib seperti biasanya. Jika akan berbicara, hidupkan mikrofon. Jika tidak berbicara, matikan mikrofon. Kamera selalu dinyalakan, kecuali masalah jaringan ya. Kamera harus selalu nyala. Ya, Haikal. Kameranya nyala. Ya. Gimana, sepakat? Jaringannya. Sekarang kita akan memulai pembelajaran kita hari ini. Hari ini tanggal 18 bulan Oktober tahun 2021. Kita akan belajar tema 4, globalisasi, subtema 1, globalisasi di sekitarku, pembelajaran ketiga. Gimana? Sudah di-download semua LKPD, bahan ajar, dan semua yang Ibu kirimkan di grup? Sudah? Sudah ada? Ya. Sudah ya? Sudah dipersiapkan pembelajaran untuk kita hari ini. Sebelum memulai, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami wa bil Amin ya rabbal alamin. Ajeng hadir? Hadir, Bu. Anissa Nabila hadir? Hadir, Bu. Fajar hadir? Hadir, Bu. Devan hadir? Hadir, Bu. Hafiz hadir? Hadir, Bu. Haikal? Hadir, Bu. Yolan? Sebelumnya Ibu mau mengingatkan, kalian harus tetap mematuhi protokol kesehatan 5M ya. Coba sebutkan 5M apa saja? Mencuci tangan, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, kerumunan, menjaga jarak, membatasi mobilitas. Ya,
Semoga kita semua sehat dan segera bisa belajar seperti biasa dengan tetap. Ya, sudah paham semua. Sekarang untuk meningkatkan kecintaan kita terhadap tanah air, kita akan menyanyikan lagu wajib nasional Indonesia Raya. Hidupkan semua mikrofon dan kameranya, kita menyanyi bersama. Tadi kita sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ibu mau mengingatkan kepada kalian untuk tetap melakukan budaya literasi, membaca di rumah semua materi yang sudah diberikan walaupun yang belum diberikan, baik di buku pelajaran maupun di buku yang ada di rumah kalian, supaya terbiasa melakukan literasi ya. Perhatikan. Apakah semua wilayah di Indonesia sudah dialiri listrik? Belum. Sudah? Belum. Contohnya yang belum di mana? Papua. Ada yang belum, ada yang sudah. Biasanya yang belum itu di daerah pegunungan yang susah diakses oleh jaringan listrik. Ya, sebelumnya kita sudah belajar tentang listrik ya. Sekarang ibu mau tanya. Bagaimana listrik bisa sampai ke seluruh wilayah Indonesia? Kabel listrik ya. Ya, Bu. Bisa sampai ke seluruh wilayah Indonesia dengan kabel listrik yang dihasilkan atau asalnya sumbernya dari pembangkit listrik. Tujuan kita pembelajaran hari ini mengumpulkan teks eksplanasi, menentukan informasi penting dalam teks, maupun menganalisis proses penyaluran energi listrik, mendesain peta konsep tentang proses penyaluran energi listrik hingga masuk ke rumah. Itu tujuan pembelajaran kita. Sebelumnya kita akan tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Sudah semangat semua. Di sini ada teks. Lihat modul belajar kalian. Teksnya tentang bagaimana menyalurkan energi listrik sampai ke rumah. Ayo, siapa yang membaca gantian? Semua, Bu. Semua. Ya, nanti gantian. Aku, Bu. Ya, Ajeng.
menyalurkan energi listrik. Bagaimana listrik sampai ke rumahmu? Listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Tidak dapat dimungkin bahwa globalisasi terjadi karena pengembangan teknologi di berbagai bidang yang didukung oleh peran listrik. Ya, Haikal. Haikal Hafiz. Setelah energi listrik dihasilkan di pusat pembangkit energi listrik tersebut, kemudian dinaikkan tegangannya oleh transformator penaik tegangan hingga 500 kF. Dengan adanya listrik ini, masyarakat dapat mengakses informasi yang berasal dari berbagai belahan dunia. Tanpa listrik tentunya hal tersebut tidak akan bisa terjadi. Lalu bagaimana dengan daerah? Apakah kamu telah merasakan manfaat listrik dalam kehidupan sehari-hari? Gimana? Sudah merasakan manfaat listrik dalam kehidupan sehari-hari belum? Udah, Kalian? Bu. Udah. Apa manfaatnya coba? Bisa memasak nasi. Iya, benar. Yang lainnya? Bisa Nonton TV. Menonton TV. Lalu? bisa mengecas HP. Iya, benar. Apa yang lain? Bisa menghidupkan lampu program. Iya, lampu bohlam. Dahulu kita tidak ada listrik, gelap, malam hari, sekarang jadi terang, ya. Banyak sekali manfaat dari energi listrik. Sekarang kita lihat. Tadi yang kalian baca itu adalah apa? Iya, Hafiz. Eksplanasi ya. Trano. Betul toh? Mikir Trano. Yuk, kita lihat apa itu teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah, coba baca Hafiz. Alam atau sosial yang berdasarkan Iya. Contohnya itu seperti kejadian alam itu gunung meletus, banjir, tanah longsor, badai. sebagainya. Iya, badai itu keadaan alam yang sebenarnya atau nyata, ya, fenomena sosial yang diatur itu kerja bakti, lalu apa lagi, gotong royong, itu termasuk fenomena sosial yang terjadi secara nyata. Itu dapat dituangkan dalam teks eksplanasi, ya. Mengerti? Ya. Ya, paragraf pertama itu topik masalahnya. Lalu? Paragraf kedua dan seterusnya penjelasan. Iya, paragraf kedua itu penjelasan dari topik masalah yang ada dalam paragraf pertama. Lalu? Paragraf ketiga. Kesimpulan dan pesan terjadi. Paragraf terakhir itu kesimpulannya. Menemukan informasi penting dalam teks eksplanasi. Artinya dengan menjawab pertanyaan. Ya, informasi penting itu dapat digali atau ditemukan dengan menjawab pertanyaan yang terhubung atau sehubungan dengan teks. Begitu ya. Terus sehubungan dengan teks yang dibaca, bagaimana cara menentukan sampai ke rumah? Tadi sudah ada ya di teks. Sebelumnya, supaya kita lebih paham, kita akan melihat menyimak video ini ya. Mempunyai pengaruh sangat besar bagi kemajuan teknologi terkait energi listrik. Sumber utama energi listrik adalah pembangkit listrik. Contoh pembangkit listrik adalah pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Cara kerja PLTA adalah yang pertama. Baik, itu tadi video tentang pembangkit listrik dan transformasi
eh, penurunan tegangan maupun menaikkan tegangan ya. Sudah disimak tadi videonya? Sudah, Bu. Ya. Sekarang lihat ya. Tadi di video sudah dijelaskan ya. Dimatikan dulu mikrofonnya. Proses penyaluran energi listrik oleh PLTA yang pertama tadi apa, Nak? Dari Sutet. pembangkit listrik ke Ke gardu. generator. Terus selanjutnya kemana? Ke perumahan. Transformator. Iya, ke transformator. Berfungsi untuk apa? Berfungsi Tegangan. Habis dari transformator, baru ke Kontrakan dari rumah penduduk. Iya. Kok pada lemes ya? Yuk kita ice breaking dulu yuk. Ayo, Bu. Perhatikan gambar. Apa warna huruf berikut ini? Yang ini. Warna hurufnya apa? biru. Apa? Biru. Siapa tadi yang dapat hijau? Biru. Terus yang ini? Hijau. Yang bawah? Merah. Lihat LKPD. LKPD-nya dilihat. Kalian sekarang tugasnya adalah berdiskusi bersama kelompok untuk mengerjakan LKPD yang sudah dibagikan ya. Kelompok sudah dibagi 1, 2, 3, dan 4. Dimatikan mikrofonnya. Sekarang berdiskusinya dalam kelompok. Kita berdiskusi kelompok dulu. Kalian masuk ke kelompoknya masing-masing. Berdiskusinya melalui WA grup ya. Oh, ini sudah masuk. Kirimkan hasil LKPD-nya melalui kelompok masing-masing dan berdiskusi ya. Sudah ya? Sudah berdiskusi semua ya? Sudah selesai? Sudah. Sudah. Habis ini kita perwakilan kelompok. Setelah ini kita mempresentasikan. Kelompok 1, perwakilan dari kelompok 1 membaca hasil presentasi. Yuk. Assalamualaikum, nama saya Ajeng. Saya perwakilan dari kelompok 1. Ya, baca aja. Korsleting listrik adalah hubungan pada aliran listrik. Memiliki peran penting di era globalisasi. Iya, paragraf 1, topik masalahnya listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Benar? Yang lain bagaimana? Yang lain? Jawabannya benar nggak? Ayo depan. Benar ya? Depan ya. Yuk, kelompok 2 sekarang. Baca yang paragraf 2 dari penjelasan. Kelompok 2 perwakilannya siapa? Assalamualaikum, saya perwakilan dari kelompok 2. Baca. Paragraf 2. Deretan penjelas proses penyaluran listrik setelah energi listrik dihasilkan di pusat pembangkitan, kemudian listrik diarahkan ke transformator, kemudian ke sistem
transmisi, kemudian ke gardu induk, ke gardu distribusi, lalu ke rumah penduduk. Ya, dalam penjelasnya itu. Lalu, ada yang lain? Benar nggak? Benar, Bu. Nasihat ketiga kelompok 3. Nasihat kelompok 3 silakan. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Hafiz. Aku kelompok 3. Ya, baca ya, Hafiz. Iya, tapi Bu. Paragraf ketiga. Kesimpulan dan pesan pendapat bagi penulis. Dengan adanya listrik ini, masyarakat dapat mengakses informasi yang berasal dari berbagai belahan dunia. Lanjut. Kelompok 4. Assalamualaikum, saya perwakilan kelompok 4. Ya. Baca. Kegiatan LKPD 2. Fungsi sutet itu kan apa fungsinya? Apa fungsi sutet, Bu? Iya. Yang menyalurkan energi listrik dari pusat-pusat pembangkit setelah melalui sutet yang melintasi wilayah penggunaan atau hutan-hutan energi listrik kemudian masuk ke gardu induk. Kelompok lain ada pendapat? Apa fungsi sutet? Aku, Bu. Ya, kelompok 3. Apa pendapatnya? Apa fungsi sutet dalam proses transmisi listrik? Ya. Untuk menyalurkan energi listrik dari pusat-pusat pembangkit yang jaraknya jauh. Ya, benar. Ayo, siapa? Kelompok berapa? Bu, Ya, ya. dari generator disalurkan melalui kabel jaringan listrik tegangan tinggi berupa menara tinggi menuju ke gardu penerima di berbagai daerah. Jawaban kalian tadi sudah bagus, semua sudah benar, kelompoknya aktif menjawab pertanyaan, ya. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Bersama-sama menyimpulkan. Tadi kalian sudah belajar saja apa saja yang pertama? Kesimpulannya? Lalu? Ketiga? Energi listrik dalam Menaikkan atau menurunkan kadangan. Dapat dinaikkan atau diturunkan tegangannya gitu ya. Teks eksplanasi apa tadi? Teks yang? Menimbulkan yang kenyataan. Iya, Ajeng. Apa adalah teks yang berisi apa Jeng? Berisi kenyataan yang ada. Tentang kenyataan atau keadaan di dunia nyata gitu ya. Terjadi sebenarnya ya. Ibu mau tanya ke kalian. Apa kalian senang belajar hari ini? Senang banget, Bu. Iya, alhamdulillah. Kita jadi mengerti tentang energi listrik. pemanfaatannya, sumber-sumbernya, ya. Jadi kita belajar apa saja nah? Belajar tentang visualisasi. Iya, listrik, teks eksplanasi, benar. Menurut kalian mana yang susah dipahami pelajarannya yang ini? Eksplanasi.
Eksplanasi. Iya, tes eksplanasi. Nanti kita ulang lagi di pelajaran selanjutnya. Kita akan masih belajar tentang tes eksplanasi, yang bagian-bagian dari tes eksplanasi. Lalu cara menyusun tes eksplanasi. Nanti kita belajar di pertemuan selanjutnya, oke? Oke, Bu. Untuk tindak lanjutnya, kalian membuat peta konsep tentang listrik, proses penyaluran energi listrik, dibuat peta konsepnya. Lalu kerjakan evaluasi yang akan Ibu berikan di WhatsApp group. Dikumpul maksimal nanti sore ya anak-anak ya. Selanjutnya nanti kita akan belajar tentang masih dalam globalisasi, tema 4, subtema 1, globalisasi di sekitarku, pembelajaran keempat. Besok kita akan belajar pembelajaran keempat. Baik, ada pertanyaan? Besok hari Selasa kan Bu, tanggalnya Tidak, ada pertanyaan tidak? kan libur, Bu. Besok. Tanggal merahnya diganti hari Rabu, besok tetap masuk. Oh, Tanggal merahnya berarti liburnya hari Rabu ya. Hari Selasa tetap masuk ya. Ada pertanyaan terkait pembelajaran kita? Tidak. Cukup? Cukup. Ya, cukup. Alhamdulillah. Kita berdoa dulu. Hari ini Ibu mau yang memimpin doa adalah Ajeng. Teman-teman, Ayo, Ajeng. doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa warzuqna wa arina badala warzuqna. Amin. Ya. Ibu akhiri pertemuan kita. Terima kasih kalian sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jangan lupa belajar di rumah.